Bulan suci Ramadan ada pemandangan khas yang biasa kita jumpai di Kota Makassar. Dan ini sudah menjadi fenomena dari tahun ke tahun, yakni menjamurnya pengemis di Kota Makassar. Hal ini terjadi karena banyak yang beranggapan bahwa di bulan suci Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbuat amal saleh, khususnya sedekah, sehingga banyak oknum yang memanfaatkan untuk menjadi seorang pengemis. Menurut anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS Yeni Rahman, terkait Anjal masalah ini memang sampai sekarang ini belum kelihatan bagaimana penanganannya secara maksimal. Gepeng dan Anjal bukanlah masalah baru, namun sejak dulu yang belum ada solusinya. Apalagi saat ini sudah ada Anjal dan Gepeng yang merupakan urban dari kabupaten tetangga, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah tegas, terutama menutup akses di perbatasan kota bagi para gelandangan dan pengemis. Masalah ini memang sampai sekarang ini belum kelihatan bagaimana penanganannya ya secara maksimal, ditambah lagi dengan pengemis, dan fenomena ini saya pikir bukan hanya sekarang tetapi sejak dulu. Seingat saya dulu kalau lebaran masih kecil ya, masih usia sekolah dasar, kita sudah lihat pasti berjejer semua pengemis itu di Karibosi. Dan pastinya hal ini sangat kita sayangkan. Jadi harusnya pemerintah dari sekarang harus punya antisipasi di dalamnya. Yang tentu saja menurut kami bahwa yang pertama kita harus tahu dulu urban, jadi kayak bahasa urban ini, urbannya ini pengemis ini dari mana. Ya kita harus tahu dulu asal-asal mereka itu dari mana. Ya pastinya tidak semua warga Makassar, yang tentu saja tidak hanya Kota Makassar yang bisa mengatasinya. Bisa jadi daerah-daerah penyangga dari Kota Makassar juga ikut menyumbang urban pengemis itu, sehingga mereka seperti tidak bisa terkendali. Yeni Rahman juga menghimbau agar masyarakat tidak memanjakan para pengemis dengan memberi uang di jalan. Hal tersebut akan menyebabkan akan semakin menjamurnya pengemis di Kota Makassar. Jika memang ingin bersedekah, sebaiknya disalurkan di waktu dan tempat yang tepat. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.